ini adalah mengenai radang sendi atau artritis. Ini tentu tema yang cukup luas sebetulnya, dan ini juga suatu kejadian yang umum terjadi di sana family ya gitu. Tapi masih banyak dari kita juga yang mungkin masih banyak pertanyaan yang mengganjal gitu. Ini tuh artritis itu apa dan segala macam. Nah, makanya kita langsung nih mengundang dengan sengaja tentunya Yusana Family ya, langsung pakarnya untuk berbagi kepada Yusana Family semuanya untuk menjelaskan mengenai tema kita malam hari ini. Nah, tentunya saya informasikan kepada Yusana Family semua untuk langsung segera mengajak seluruh teman-temannya atau siapapun yang belum join untuk segera join nih. Karena ini sesi kita malam hari ini sesinya khusus. Bapak Ibu bisa langsung tanya jawab dari awal. Tapi tentunya ini ingat ya Bapak Ibu ya, kita mengutamakan yang pertanyaannya sesuai dengan tema dulu. Gitu ya. Nah, kenapa ya? Karena kalau kita buka open question, udah kayak open forum, nanti kemana-mana ini, nanti bahas pengajian, segala macam nanti dibahas jadinya Bapak Ibu ya. Jadi kita utamakan tentu yang sesuai dengan tema malam ini, yang berhubungan dengan persendian, ataupun mungkin artritis dan segala macamnya, Bapak Ibu ya bisa langsung menanyakannya di kolom chat, Bapak Ibu ya. Oke, sebentar, yes. Yuk, langsung kita panggilkan narasumber kita malam hari ini. Siapa dia? Mungkin bagi sebagian family, Yusana Family ini sudah tidak asing ya beliau. Yuk, sama-sama kita panggilkan Dr. Sandra, spesialis rheumatologis atau internis konsultan rheumatologi. Sampai belibet-belibet nih nyebut mention namanya nih dok nih. Selamat malam Dr. Sandra. Selamat malam Yusana Family. Iya, gimana kabarnya dok? Baik, sehat. Apa kabar semuanya? Yes, mudah-mudahan. Ini hari ini lagi jadwal praktek apa bagaimana nih dok? Sudah selesai praktek nih. Oh, udah selesai praktek ya, siap. Nah, seperti tadi saya infokan di awal dok, ini kan kita hari ini segmennya seksi tanya jawab. Biasanya sebelumnya kalau sama Dokter Sandra, kita ada sesi presentasinya juga Yusana Family. Cuman ini kita masih suasana tahun baru ya, kita pengen 1 bulan ini kita punya segmennya tanya jawab nih kebanyakan. Nah, kita langsung mulai aja nih untuk biar Yusana Family semua masih mungkin yang lain masih pemanasan gitu ya, masih pada mikir mau nanya apa. Saya langsung nih pertanyaan pertama nih dok, yang sering juga pertanyaan nih saya dapatkan dari beberapa Yusana Family semuanya. Sebenarnya untuk artritis itu sendiri dok, jenis artritis apa yang paling umum terjadi pada masyarakat kita? Ya, baik. Terima kasih. Jadi artritis ini sebenarnya artinya adalah radang pada persendian, ya. Jadi arti katanya demikian. Nah, penyebabnya ini banyak sekali dan ada lebih dari 100 jenis penyakit yang bisa tergolong dalam radang sendi atau artritis ini. Nah, kalau ditanyakan apa yang paling sering ditemukan, osteoartritis salah satu, pengapuran, orang awam menyebutnya pengapuran, itu memang yang paling sering terjadi. Namun ada juga kelompok-kelompok penyakit yang lain yang disebut dengan penyakit autoimun dengan gejala utama radang sendi, misalnya rheumatoid arthritis, lupus, itu juga cukup sering kita temukan. Namun memang yang paling banyak adalah pengapuran atau osteoartritis. Oke, itu yang paling banyak ya dok ya. Berarti radang sendi yang diakibatkan autoimun juga udah cukup banyak, salah satu gejalanya seperti itu ya dok ya? Cukup banyak. Biasanya bedanya di usianya. Kalau osteoartritis ini biasanya usianya lebih tua, usia di atas 40 atau 50 tahun ke atas. Kalau yang autoimun bisa semua usia sih, tapi yang umumnya lebih muda, antara 20-an, 30-an, itu sudah mulai bisa terdampak. Oke. Nah, untuk radang sendi ini sendiri, dok, apakah ada kelompok tertentu yang bisa dikatakan lebih beresiko dibandingkan yang lainnya untuk mereka terkena radang sendi ini, dok? Selain Ya, faktor usia nih tadi, dok ya. betul. Apakah ada Ya, kelompok sebenarnya tertentu? tergantung tipenya ya, tipe radang sendi apa yang dimaksud. Misalnya kalau kita mengambil contoh osteoartritis atau pengapuran, nah ini kelompok orang yang sering terkena atau terdampak pada penyakit ini adalah usia tua, berat badan berlebihan,
orang yang punya riwayat trauma ataupun olahraga yang memang sangat berat ya. Nah, itu kelompok-kelompok orang yang berisiko untuk terkena. Namun kalau kita melihat dari penyakit rematik autoimun atau radang sendi karena autoimun, ini lain lagi. Misalnya kalau lupus lebih banyak pada wanita, kemudian lebih banyak pada usia yang lebih muda antara 20 sampai dengan 30 tahun. Jadi tergantung sekali dari jenis penyakitnya. Oke, karena tadi ada sampai berapa dok? 100 dok ya, banyak banget ya. Lebih dari 100 jenis. Wow, kita selama ini taunya osteoartritis, benar tuh, sering banget tuh dengar itu. Nah dok, selain itu ini berhubung ada juga nih yang nanya, kan ada osteoartritis, ada rheumatoid arthritis, ada gout arthritis ya dok ya. Ini perbedaan yang signifikan antara ketiga jenis ini boleh nggak dijelasin lebih elaborate lagi dok? Biar Yusana Family paham banget nih bedanya antara tiga ini. Baik, jadi ini adalah 3 jenis penyakit yang gejalanya adalah radang sendi, namun sebenarnya dasar kelainannya atau penyebabnya beda-beda. Jadi kalau osteoartritis itu berkaitan dengan mungkin faktor usia, mekanik, beban yang berlebihan pada sendi. Kalau rheumatoid arthritis penyebabnya adalah rematik autoimun, jadi dasar penyebabnya adalah penyakit autoimun. Kalau gout arthritis itu adalah istilah medis untuk radang sendi yang karena disebabkan oleh peningkatan kadar asam urat dalam darah. Jadi ketiga ini penyakit yang berbeda. Itu kalau ditinjau dari segi penyebabnya. Bagaimana dengan gejala? Ini juga beda-beda gejalanya. Jadi misalnya kalau pengapuran atau osteoartritis bisa mengenai semua sendi, tapi memang yang paling sering adalah sendi lutut dan sendi pada jari-jari tangan. Jadi biasanya usianya di atas 40 tahun, kemudian timbul nyeri pada lutut, kaku, sulit berjalan, atau lutut berbunyi, itu biasanya gejala yang timbul. Nah, kalau rheumatoid arthritis ini berbeda lagi, dominannya mengenai sendi kecil. Jadi misalnya sendi jari tangan, sendi pergelangan tangan, sendi siku, sendi pergelangan kaki. Walau kalau tidak mendapatkan penanganan lebih lanjut, ini juga bisa mengenai semua sendi di seluruh tubuh. Tapi pada awal mulanya adalah kaku-kaku pada jari-jari tangan, kemudian jari tangan mengalami pembengkakan. Nah, kalau asam urat atau gout arthritis ini beda lagi. Nah, gout arthritis ini biasanya menyerang satu sendi atau dua sendi dan gejalanya lebih akut. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah mengalami serangan nyeri sendi karena asam urat pasti sangat ingat sekali. Jadi kalau radang sendi karena asam urat ini terjadi tiba-tiba. Bisa aja pada saat mau tidur tidak ada radang sendi sama sekali, tapi pada waktu bangun tidur sendinya bengkak langsung tidak bisa berjalan. Jadi sangat akut, sangat nyeri, namun cepat membaik dalam 2-3 hari. Tapi kalau osteoartritis dan rheumatoid arthritis ini biasanya berlangsung kronik, jadi perlahan-lahan, tapi kalau tidak mendapatkan penanganan bisa memburuk juga. Demikian. Wah, unik banget ya dok ya. Berarti yang bisa dikatakan yang unpredictable banget nih yang asam urat ya dok ya, gout arthritis ini ya, ini unpredictable banget dong ya. Oke. Nah, itu tadi kan dari segi penyebab dan ini jadi saya banyak nanya. Nih Sana Family masih ngumpulin pertanyaan nih, udah ada ya beberapa. Nah, melanjutkan yang tadi nih dok, kalau dari itu penyebab dan juga gejalanya ya dok ya. Tapi kalau dari penanganan pemeriksaannya sendiri dok, pemeriksaannya sendiri berarti tiga-tiganya ini wajib harus melibatkan, harus dicek di lab kan kalau asam urat bisa dicek ya dok ya. Kalau untuk yang rheumatoid sama yang osteoartritis itu memerlukan pemeriksaan yang lebih kompleks kah agar bisa mengetahui diagnosanya atau bagaimana dok? Ya, jadi misalnya kalau ada keluhan nyeri sendi kan pasien akan berobat ke dokter. Nanti dokter melalui pemeriksaan fisik dan melalui anamnesis, jadi bertanya kepada pasien, nanti menyimpulkan lebih ke arah mana gangguan ini. Jadi misalnya kalau kecurigaannya ke arah pengapuran atau osteoartritis, biasanya tidak ada pemeriksaan lab yang spesial. Lab darah biasanya akan normal,
tapi akan diminta misalnya untuk melakukan foto ronsen lutut misalnya untuk melihat derajat berat ringannya daripada pengapuran ini. Nah, kalau rheumatoid arthritis ini berbeda lagi. Nanti kalau misalnya ada pasien datang dengan keluhan nyeri pada tangan dan dicurigai adanya rheumatoid arthritis, dokter akan meminta pemeriksaan autoantibody namanya lewat darah, itu yang disebut dengan rheumatoid factor dan anti-CCP. Juga akan diperiksa petanda radang misalnya CRP. Nah, kalau gout arthritis asam urat ini beda lagi, kita bisa melakukan pemeriksaan kadar asam urat di darah, atau misalnya ada pembengkakan sendi dan ada cairan dalam sendi, kita melakukan pengambilan cairan sendi, nanti kita bisa melakukan analisa cairan sendi. Jadi pemeriksaan apa yang akan dilakukan tergantung daripada gejalanya dan apa yang dicurigai. Ya. Jadi makanya Yusana Family jangan mengambil kesimpulan sendiri gitu ya, apalagi kadang-kadang ini kita taunya ya sama nih, masalahnya definisinya sama semua nih radang sendi, yang tapi yang benar-benar tahu nih perbedaannya kan tentu seorang dokter yang expert ya. Nah, ini satu lagi nih Dok, ini berhubung ada yang nanya nih, sebenarnya nggak masuk topik malam ini, tapi yang sering nih orang bolak-balikan ini Dok, boleh nggak dijelaskan sedikit nih Dok, perbedaan antara osteoartritis dan osteoporosis, nih sering banget nih soalnya ke mix and match nih sama masyarakat umum nih. Ya, betul sekali. Jadi memang penyebutannya kan hampir sama, osteoartritis dan osteoporosis, karena dua-duanya melibatkan osteo. Jadi osteo itu artinya adalah tulang. Nah, osteoartritis adalah pengapuran yang saya sudah sampaikan tadi. Jadi suatu bentuk radang sendi kronis yang berlangsung perlahan-lahan. Nah, kalau osteoporosis, osteo itu tulang, poros itu porous jadi keropos. Jadi itu merupakan proses pengeroposan tulang. Jadi tulangnya mengalami gangguan, kehilangan massa tulang, sehingga tulang itu menjadi mudah patah pada trauma minimal. Jadi misalnya kepeleset aja bisa mudah patah. Jadi ini sebenarnya dua hal yang sangat berbeda meskipun penyebutannya hampir sama. Oke, jadi sudah paham ya ini Yusana Family ini udah hadir hampir 92 orang nih malam hari ini ya. Biasanya agak ke belakang-belakang masih nambah ini Dok gitu ya. Yusana Family itu joinnya banyak yang di ujung-ujung nih soalnya nih Dok. Tapi yang join belakangan dapat ilmunya nggak komplit nih jadinya nih gitu kan. Kalau udah join dari awal bisa dapat lengkap semuanya. Jadi Yusana Family mulai dari sekarang ini semuanya ya. Jadi jangan menyamakan, walaupun depannya sama, tapi ini dua hal yang totally berbeda ya Bapak Ibu ya gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama nih Dok dari Yusana Family audience yang sudah join pada malam hari ini. Nah, apakah kadar asam urat yang tinggi benar memicu rasa linu di persendian nih Dok? Bagaimana cara mencegah radang sendi di usia muda? Oh, berarti ada dua pertanyaan nih Dok, ini langsung. Ya, jadi memang salah satu gejala daripada kadar asam urat tinggi ini adalah radang pada persendian. Tapi tidak bisa kita generalisasi. Maksudnya kalau menemukan kadar asam urat tinggi dan semua nyeri sendi itu pasti disebabkan asam urat, tidak demikian. Jadi tetap Yusana Family harus berkonsultasi dengan dokter karena dokter itu bisa membedakan pola nyeri sendi karena asam urat atau karena penyakit rematik yang lain. Ini sangat jauh berbeda. Nah, clue-nya yang saya sudah sampaikan tadi, pola nyeri sendi pada asam urat itu biasanya sangat tiba-tiba, sangat akut. Jadi dalam 2-3 hari langsung membuat pincang dan tidak bisa berjalan. Itu pola nyerinya. Dan biasanya dia hanya melibatkan satu sendi. Jadi kalau nyeri di sekujur tubuh, meskipun kadar asam uratnya tinggi, sangat mungkin ini bukan karena asam urat. Kita harus mencari penyebab yang lain. Jadi ada gejalanya yang khas. Sakit ini ada gejalanya yang khas. Tentunya dokter yang paling tahu mengenai hal ini. Oke, oh itu informasi sangat bermanfaat juga itu Dok ya. Jadi kalau asam urat itu biasanya cuma di satu titik ya Dok ya? Betul. Nah, ini biasanya orang sering menganggap bahwa semua sakit sendi, semua radang sendi itu penyebabnya asam urat, sehingga seringkali ini menjadi sumber keterlambatan diagnosis penyakit rematik yang lain. Karena taunya asam urat aja. Oke, ya ya. Tadi yang lebih unik lagi nih penjelasan dari Dokter Sandra.
walaupun asam uratnya tinggi, tapi kalau ada nyerinya di seluruh tubuh, itu bukan berarti karena asam urat saja ya dok ya, bisa aja ada penyebab lain gitu yang harus dicari tahu. Nah, itu clue-nya tuh Yusana Family ini buat yang kalau yang anggota keluarganya yang belum ada nih atau pribadinya nggak ada ya syukur ya gitu. Tapi kalau yang sudah ada nih radang sendi, nah kalau satu titik ya itu asam urat. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin kebetulan memang punya masalah pada asam urat, tapi tiba-tiba suatu waktu ada beberapa titik, nah itu pokoknya langsung cek ke dokter gitu ya, dipastikan gitu biar cepet ditanganin soalnya maksudnya Yusana Family jangan dilama-lamain kalau penyakit tuh. Nah ini ada juga nih pertanyaan yang kedua tadi dok, gimana caranya untuk mencegah radang sendi di usia muda? Wah ini yang nanya orang muda nih pasti nih. Baik, ya sangat tergantung sekali radang sendi apa yang dimaksud. Jadi kalau misalnya mencegah asam urat tinggi, kan ada faktor yang kita tidak bisa cegah, yaitu genetik. Jadi penyebab asam urat ini ada unsur genetiknya juga. Nah, faktor lingkungan yang kita mungkin bisa perbaiki, misalnya kita harus menghindari obesitas, jangan gemuk. Karena kegemukan ini sangat berkaitan dengan hampir semua penyakit rematik, baik yang berkaitan dengan asam urat maupun yang tidak berkaitan dengan asam urat. Misalnya pengapuran, itu juga banyak pada orang yang gemuk. Kemudian berhati-hati supaya tidak terjadi trauma yang berlebihan pada persendian kita. Jadi kalau olahraga juga harus berhati-hati, jangan sampai terjadi trauma, karena itu bisa memicu terjadinya pengapuran atau osteoartritis yang dini. Nah itu contoh-contohnya misalnya. Oke, jadi tapi faktor genetik ini ternyata sangat berpengaruh ya dok ya juga ya. Betul, faktor genetik penting sekali dan ya ini yang kita tidak bisa rubah, namun faktor lingkungannya yang kita bisa kendalikan. Wah ini mungkin dianya belakangan, dokter spesialis apa? Ini dokter spesialisnya dokter Sandra ya, reumatologis ke dokter spesialisnya ya. Kalau lengkapnya, korek me if I'm wrong ya dok ya, the SPPD KR ya, benar nggak dok? Ya. Betul. Ya, jadi ke spesialis penyakit dalam Yusana Family, tapi yang spesialis reumatologis itu dia lebih spesifik untuk yang kasus kalau Bapak Ibu ingin bertanya mengenai artis atau konsultasi atau berobat ya. Gitu. Spesialis penyakit dalam ada banyak soalnya kan dok ya, spesial betul sekali. bidangnya lagi dibagi-bagi tuh. Saya juga dulu tahunya salah satunya dari dokter Sandra. Oke. Ini ada pertanyaan yang lain nih dok. Ini sebenarnya bukan osteoartritis yang ditanyain, tapi osteoporosis nih dok. Apa yang harus dilakukan kalau memang kita didiagnosa mengalami osteoporosis? Apakah harus selalu dioperasi nih dok? Gitu. Ini nanyanya osteoporosis apa pengapuran nih? Karena jawaban pertanyaan keduanya itu pengapuran nih dok. Ini unik juga nih. Mungkin bisa dijawab dua-duanya dok. Osteoporosis itu salah satunya apakah solusi satu-satunya hanya operasi? Osteoartritis juga apakah solusi satu-satunya hanya operasi? Dua-duanya. Ya mungkin yang bertanya maksudnya ini adalah osteoartritis atau pengapuran ya, cuma mungkin salah istilah. Nah osteoartritis atau pengapuran tidak selalu harus operasi, jadi tergantung derajatnya, derajat berat ringannya maksudnya, dan tergantung dari bagaimana nyerinya, apakah bisa ditangani secara konvensional atau tidak. Jadi penanganan osteoartritis ini atau pengapuran ini terbagi atas dua, penanganan dengan obat dan perubahan pola hidup. Penanganan dengan obat ini bisa kita berikan obat penghilang nyeri, kemudian bisa diberikan obat gosok, bisa juga diberikan tambahan suplemen untuk membantu penanganan osteoartritis ini, dan penanganan non-medikamentosa atau tanpa obat dengan perubahan pola hidup. Perubahan pola hidup tuh misalnya menurunkan berat badan, proteksi sendi. Maksudnya sendi ini harus berhati-hati kita menggunakan. Misalnya jangan terlalu banyak naik turun tangga kalau sudah terjadi osteoartritis lutut. Kalau memang sudah diminta oleh dokter untuk menggunakan alat bantu, jangan malu untuk menggunakan alat bantu karena itu mengurangi beban daripada persendian kita. Alat bantu itu mungkin semacam tongkat dan sebagainya.
Nah, kalau kita bicara osteoporosis atau pengapuran, nah pengapuran ini penanganannya tergantung juga kondisi berat ringannya. Pengapuran kalau belum berat tidak akan terjadi nyeri dan tidak akan terjadi patah tulang, tidak akan bergejala, sehingga disebut sebagai silent disease. Jadi pengapuran ini nggak ada gejalanya sama sekali kalau belum jatuh dan terjadi patah tulang. Nah, kalau memang terjadi patah tulang dan indikasi untuk operasi, ya memang ini harus tindakan pembedahan. Namun secara umum kalau tidak ada patah tulang, osteoporosis tidak dilakukan pembedahan, tapi pengeroposan tulang ini ada terapi khususnya. Terapinya ada obat-obatan spesifik untuk osteoporosis dan tentunya suplemen tambahan. Seperti misalnya suplemen kalsium, kemudian suplemen vitamin D, ini juga bermanfaat. Demikian. Oke, wow. Jadi Bapak Ibu, nah itu tadi pentingnya konsultasi ya. Jadi soalnya banyak nih Dok dari masyarakat kita tuh kadang-kadang kalau udah habis didiagnosa, pas bagian treatmentnya kadang nggak tahu apa karena takut bertanya atau karena malu atau segala macem gitu ya Bapak Ibu. Kalau Anda sudah di depan seorang dokter, tanyakan saja apa yang mau ditanyakan. Apalagi kalau Bapak Ibu adalah pasiennya ya, jadi jangan sungkan-sungkan gitu daripada berasumsi dan ngambil kesimpulan sendiri gitu ya. Tuh. Oke, nah pertanyaan lain ini Dok. Oh, ini unik juga nih, wah banyak nih yang bertanya ini Dok. Wah, bagaimana kalau, wah ini pengapurannya terjadi di leher nih Dok. Bagaimana nih kita bisa, apa yang harus dilakukan nih Dok? Bagaimana untuk mengatasinya? Wah, ya karena sendi-sendi di seluruh tubuh ya Dok. Kayak ini kalau pengapurannya di leher bagaimana solusinya Dok? Ya, bisa aja terjadi pengapuran di leher, tapi mungkin tidak sesering pada tangan, pada lutut, atau pada panggul ya, yang paling banyak yang sering terkena ya. Ya, prinsip penanganannya sama, bisa diberikan obat penghilang nyeri, kemudian bisa juga lakukan fisioterapi, dan memang kalau kondisinya memang sangat berat dan nyerinya tidak membaik dengan penanganan standar, juga bisa dilakukan pembedahan. Jadi tergantung pada kondisinya. I see. Jadi nih yang paling sering berarti radang sendi itu lutut, di panggul ya Dok ya, yang berarti yang sering digerakin berarti Mas? Bisa disimpulkan seperti itu Dok? Yang sering menerima beban berat badan. Berat. Kalau pada osteoartritis ya pengapuran. Kalau penyakit yang lain lagi. Iya. Untuk pengapurannya, oke. Wah ini ada unik juga ini Dok. Nanya, trigger finger itu sama nggak Dok sama radang sendi? Enggak. Bukan. Jadi kalau trigger finger itu yang meradang bukan persendihannya, tapi jaringan lunaknya atau tendonnya. Jadi kalau ada timbul nyeri atau kaku itu tidak selalu berasal dari radang sendi. Bisa aja yang bermasalah tuh struktur-struktur lain di sekitar sendinya seperti tendon, seperti ligamen. Nah, kalau trigger finger ini soft tissue-nya, jaringan lunak sekitar sendi yang meradang. Nah, makanya itu ya, makanya tadi ya, kenapa penting berkonsultasi Usana Family ya. Gitu. Jadi kalau apalagi kalau Usana Family, nah ini ada unik nih, satu juga pertanyaan nih Dok. Nah, ini beliau ini lututnya itu bermasalah. Nyeri dan panas rasanya. Setelah minum mungkin beberapa suplemen di sana lumayan mendingan, tapi ya masih suka kambuhan ya karena memang bukan obat Bapak Ibu ya, tapi memang dia bisa bantu untuk menutrisi. Nah, kemudian beliau ke dokter saraf di USG, ini agak panjang nih pertanyaan statementnya nih Dok. Di USG lututnya. Kata dari dokternya peradangan karena kurang exercise. Nah, pertanyaannya masuk nih Dok ke pertanyaannya. Apakah kalau seseorang itu kurang exercise bisa menyebabkan peradangan juga Dok? Gitu. Ya, mungkin kaitannya kalau kurang latihan fisik, yang pertama akan menjadi gemuk. Dan gemuk itu merupakan penyebab utama, faktor risiko utama terjadinya pengapuran selain dari faktor usia. Jadi efeknya seperti itu.
Kemudian biasanya orang yang kurang exercise atau lebih banyak diam, ini ototnya yang tidak terlatih. Dan kita tahu sendi lutut ini ada penopangnya otot yang bisa membantu untuk menguatkan sendi itu. Dan kalau memang ototnya tidak terlatih, ya sendinya akan cenderung sakit juga. Sehingga salah satu Ya. nanti penanganan si pengapuran ini melatih otot paha juga, supaya bisa membantu mengurangi nyeri. Demikian. Oke, karena ya itu tadi dok ya, jadi kan gimana caranya kita tidak memberikan beban berlebih kepada sendi, salah satunya dengan menguatkan otot paha, terutama kalau sendi lutut ya dok ya gitu, jadi otot Betul. pahanya kuat gitu. Kalau kita jarang exercise, ya ototnya ya kelemar-kelemar, kalau kayak simpelnya gitu ya. Gitu. Last time kita juga ngundang seorang dokter fisioterapis dok, gitu kan. Beliau juga udah ngasih tips tuh waktu itu nanya untuk yang lemah, maksudnya memiliki masalah di lemah untuk di otot pahanya gitu. Gimana biar otot pahanya itu dan mohon maaf otot pantatnya itu kencang gitu. Jadi tidak membebani persendiannya di sendi lutut terutama tuh ya. Salah satunya Bapak Ibu bisa praktekkan ya, berhubung saya kemarin adalah hostnya juga ya, jadi saya mention aja. Squat Bapak Ibu ya, squat itu sering ya. Tapi jangan dipaksain juga saking semangatnya. Tapi memang loh Bapak Ibu, kurang exercise itu banyak mempengaruhi banyak aspek loh ya. Apalagi kalau berhubungan sama sistem gerak. Sama kesehatan sistem lain saja berpengaruh, apalagi ke sistem gerak ya dok ya. Betul, betul. Oke, kita ke pertanyaan lain ini dok. Wah ini unik juga, ini pertanyaannya unik-unik ini dok. Dok, untuk kasus psoriasis, ada yang sampai menyerang sendi ya dok ya? Gitu, namanya psoriatic arthritis. Nah ini kasus yang sering terjadi enggak dok? Atau ya hanya beberapa case saja? Dan untuk treatmentnya sendiri, ini apakah sama untuk treatmentnya dalam artian di sini mungkin yang dikonsumsi dok, gitu. Antara radang sendi biasa sama radang karena daripada kasus psoriasis, gitu dok. Ya, buat teman-teman di sana family yang belum tahu apa itu psoriasis, jadi psoriasis ini merupakan salah satu penyakit autoimun dengan gejala utamanya adalah pada kulit. Namun sebenarnya yang terdampak tidak hanya kulit saja. Jadi kalau kulitnya bisa berbagai macam juga gejalanya, tapi yang paling sering adalah kulit menjadi seperti bersisik, kemerahan, dan bersisik berwarna seperti perak di atasnya. Jadi mungkin bisa di googling seperti apa kalau ingin melihat bentuknya daripada psoriasis itu. Nah memang pada psoriasis ini 1 di antara 3 orang dengan psoriasis bisa terjadi yang namanya artritis psoriatik atau radang sendi pada psoriasis. Ya, kondisi ini cukup sering terjadi. Bagaimana penanganannya? Penanganannya tentu dengan salah satunya dengan obat-obatan penghilang sakit biasa, tapi seringkali tidak cukup. Nah, ada obat lain yang disebut dengan obat DMARD. Nah, obat-obatan ini bekerja untuk mengurangi psoriasisnya juga dan untuk memperbaiki radang sendinya dan mencegah cacat sendi karena artritis psoriatik ini. Misalnya leflunomid, methotrexate, dan bahkan juga ada obat suntiknya. Kalau dengan penanganan standar tidak membaik, ada golongan obat yang lain. Misalnya TNF-alpha inhibitor, kemudian secukinumab. Jadi banyak metode pengobatan yang bisa dilakukan untuk PSA atau psoriatic arthritis ini. Oh, jadi untuk orang yang sudah punya gangguan psoriasis itu kasus radang sendinya tuh lumayan sering terjadi ya dok ya? Betul, betul. 1 di antara 3 ya, paling enggak 1 di antara 4 lah. Jadi memang harus dipahami bahwa itu bisa terjadi karena banyak nanti yang tidak tahu bahwa kalau psoriasis itu bisa terjadi radang sendi dan nanti terlambat berobat sesudah terjadi bengkok pada persendian. Wah, ini benar-benar informasi baru juga nih Usana Family. Taunya psoriasis ya cuman ke kulit aja gitu, salah satu yang paling terlihat gitu dok ya. Betul, betul. Wah, ini buat Pak Daniel yang bertanya tadi ya. Terima kasih atas pertanyaannya ini. Jadi yang lain dapat informasi yang bermanfaat juga. Nah, ini pertanyaan, ini termasuk pertanyaan yang
Sering juga ini Dok ditanyakan. Beliau ini sakit sendi di jari. Suatu hari, wah ini udah storytelling nih Bapaknya ya. Suatu hari beliau makan soto daging bersantan dan agak asin. Wah, keesokan harinya di sendi jarinya lebih sakit dari sebelumnya. Apakah daging sapi, santan atau garam itu bisa mempengaruhi radang sendi? Oke, kalau daging sapi, kalau pengaruh langsung adalah peningkatan kadar asam urat, karena kadar asam urat itu cukup tinggi pada daging merah dan pada jeroan. Nah, kalau untuk radang sendi yang lain, ya memang kadang-kadang sulit untuk menyimpulkan. Misalnya, kalau sendi tangan yang paling banyak itu kan adalah osteoartritis, pengapuran di tangan, atau rheumatoid arthritis tadi. Nah, misalnya nih, pasiennya belum mendapatkan pengobatan spesifik untuk rheumatoid arthritis. Jadi makan sapi dikatakan bisa menimbulkan nyeri yang lebih hebat. Tapi susah untuk dikatakan bahwa murni karena makan sapi, mungkin aja dia memang belum mendapatkan pengobatan untuk radang sendinya ya. Jadi kaitan secara langsung sih sebenarnya tidak ya, kecuali kalau asam urat. Jadi pemakan sapi itu bisa meningkatkan kadar asam urat. Ya, ya kalau jadi nggak serta-merta berarti semua radang sendi ya Dok ya, tergantung nih gitu ya. Oke. Betul. Ya, jadi tapi kalau Bapak Ibu udah punya asam urat ya memang harus dijaga makanannya ya. Oke, baik. Nah, pertanyaan lain ini banyak nih, Dok. Cuman kita lihat lagi nih. Wah, ini pertanyaan unik juga ini, Dok. Dok, apakah obat kemoterapi kanker payudara memiliki efek samping bisa menyebabkan rheumatoid arthritis? Wah, ini unik juga ini pertanyaannya. Oke, baik. Kalau penyebab rheumatoid arthritis dari obat kemoterapi, saya malah belum pernah mendengar tentang itu. Jadi kalau rheumatoid arthritis itu kan penyakit rheumatik autoimun. Penyebabnya adalah unsur genetik cukup memegang peranan penting dan nanti dipicu oleh lingkungan. Lingkungan ini macam-macam sih. Yang paling umum adalah infeksi bakteri dan virus. Misalnya infeksi bakteri pada gusi itu juga banyak diduga merupakan pencetus rheumatoid arthritis. Kemudian bahan kimia. Nah, tapi kalau spesifik obat kemoterapi, saya malah belum pernah membaca. Ya mungkin kita harus teliti lagi lebih lanjut tentang hal ini. Oke, wow. Oh, jadi infeksi pada gusi juga bisa ya Dok ya? Berpengaruh untuk rheumatoid arthritis ya? Betul, jadi rheumatoid arthritis itu biasanya orang yang punya kepekaan genetik, jadi dia sudah bawa kepekaan genetiknya, ada unsur genetiknya, nah tinggal tunggu ada pemicu apa dari lingkungannya. Dan salah satu pemicu yang banyak diteliti adalah pasca infeksi, baik bakteri dan virus. Oh, wow, unik banget juga ini ya Dok. Nah, infeksi pada gusi. Nah, buat Yusana Family juga tuh, jangan lupa periksakan kesehatan gigi dan gusinya juga ya. Oke. Oh, makanya tuh 6 bulan sekali tuh minimal tuh ke dokter gigi. Kenapa ya? Yusana Family saya promosikan juga nih selalu ya. Jadi jangan nunggu ada masalah. Karena kalau gigi dan gusi tuh wah ribet juga sih. Soalnya kalau nggak ada lagi juga gantinya sama sih ya. Nah, wah. Ini ada juga nih yang bertanya nih Dok. Sejauh mana wah ini efektivitas injeksi untuk kasus radang sendi lutut? Bila hasil dari hasil X-ray-nya sudah didapati bahwa tulang rawannya sudah mulai rusak. Ini Dok. Oke, jadi ya injeksi, yang dimaksud injeksi ada macam-macam ya. Jadi misalnya ada injeksi steroid itu untuk mengurangi nyeri sementara, kemudian ada injeksi yang orang awam sering sebut sebagai injeksi dengan oli ya, hyaluronat dan sebagainya. Nah, bagaimana efektivitas? Yaitu salah satu usaha untuk membantu mengurangi nyeri, tapi memang usaha itu tidak bisa berdiri sendiri. Yang paling penting juga adalah usaha non-medikamentosa. Usaha non-medikamentosa ini berperan penting meskipun kita sering abaikan. Jadi misalnya berat badan. Ini berat badan berperan penting sekali. Jadi misalnya kita pun mau disuntik, mau minum obat, mau macam-macam, tapi masih gemuk, beban terhadap lututnya masih berat, ini juga akan sangat sulit untuk membaik nyerinya.
dan latihan fisik tadi untuk menguatkan otot paha. Jadi sebenarnya semuanya itu bisa berjalan bersama-sama. Ya, ya. Jadi nggak harus satu solusi untuk segalanya gitu ya, Bu ya. Betul. Dok ya. Jadi banyak aspek juga gitu. Holistik Usana Family ya penanganannya biar hidupnya juga optimal. Oke. Nah, ini juga nih pertanyaan lain nih, Dok. Kalau untuk radang sendi sendiri nih, Dok, apakah ada nutrisi ataupun zat gizi tertentu yang sebenarnya bisa mendukung nih, Dok, baik untuk recovery-nya atau mungkin lebih kepada untuk mencegahnya? Ada nggak sih, Dok, zat gizi atau nutrisi tertentu yang biasanya direkomendasikan baik dalam bentuk suplemen atau makanan oleh dari dokter nih, Dok? Ya, tentunya pada umumnya tidak hanya buat persendian ya, tapi buat semua penyakit kan kecukupan gizi seimbang itu sangat penting. Tidak hanya dari misalnya suplemen, tapi misalnya kecukupan protein, konsumsi protein yang cukup itu juga sangat membantu sekali ya untuk kesehatan tulang. Kemudian mineral-mineral seperti misalnya yang sangat penting, kalsium itu juga sangat penting, tidak hanya buat anak-anak yang dalam masa pertumbuhan, tapi bahkan sampai juga dengan orang tua. Jadi salah kalau mengatakan bahwa orang tua tidak butuh kalsium lagi, dia juga butuh kalsium, baik dari makanan maupun suplementasi kalsium. Tidak boleh berlebihan, tapi juga tidak boleh kurang. Karena beberapa pola diet kita kan pola dietnya tidak sama dengan orang Western ya. Kita mungkin tidak begitu banyak minum susu, tidak begitu banyak makan keju, jadi perlu mendapatkan tambahan suplemen kalsium. Nah, kemudian vitamin D ini juga penting sekali untuk menjaga kesehatan tulang, berperan dalam pencegahan osteoporosis, suplemen juga pada treatment osteoporosis, dan juga untuk menjaga kekuatan otot. Jadi vitamin D ini cukup banyak sekali fungsinya juga pada tulang kita. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, suplemen-suplemen yang lain seperti misalnya glukosamin, kondroitin, itu juga bisa ditambahkan sebagai pengobatan tambahan untuk osteoartritis. Demikian. Oke. Jadi ya memang salah satunya sering saya dapatkan pertanyaan itu tadi itu juga, Dok. Kalau udah tua itu justru nggak boleh minum suplemen kalsium. Waduh, justru kalau pola makannya sih bagus ya bisa, Dok, ya gitu ya, Dok. Tapi masalahnya dengan pola makan masyarakat Indonesia gitu yang kita nggak punya habit seperti di luar gitu dan mungkin sistem pencernaannya juga kalau penyerapannya kurang bagus di sana family gitu. Nah, itu mempengaruhi pastinya gitu ya. Nah, orang ya sebenarnya bisa pakai make sense, common sense aja sih, Dok, ya. Maksudnya kalau orang muda aja butuh, apalagi kalau usianya sudah lebih tua, supposed to be lebih butuh ya, Dok, ya gitu. Karena kan proses metabolismenya, secara fungsional, secara umur juga kan kalau kita sudah bertambah tua, ya secara alamiah memang fungsi organnya menurun ya, Dok. Betul. Oke. Nah, kita lihat pertanyaan lain. Ini ada pertanyaan mengenai bentar, ini banyak nih yang nanya nih juga. Oke, ini nih, Dok. Tapi ini apakah berhubungan tapi berhubungannya sama sistem gerak nih, Dok, ya. Bukan ke radang sendi nih. Nah, ini ada beliau punya teman umur 39 tahun, rutin bermain basket. Di atas tumit, di belakang engkelnya ada benjolan agak keras dan sakit. Apakah itu benar PAM? PAM mungkin maksudnya di sini kayak miem kali maksudnya ya. PAM. Bagaimana pengobatannya? Wah. Jadi ada benjolan nih, Dok. Kalau saya simplify ini pertanyaannya ada benjolan di belakang itu kira-kira apakah yang itu berbau tumor, kanker atau segala macamnya? Apa yang Dokter Sandra sarankan untuk kalau case-nya ketemu benjolan dan agak keras dan sakit, sebaiknya melakukan apa nih? Kita jangan berasumsi dulu gitu. Kalau untuk Ya, baik. Jadi kalau didengarkan ceritanya, habis olahraga ada benjolan atau mungkin pembengkakan ya. Jadi orang awam tuh menyebutnya sebagai benjolan di belakang, di atas tumit, di belakang pergelangan kaki. Itu biasanya ada satu tendon tuh di situ yang namanya tendon Achilles. Jadi sangat mungkin tendon Achillesnya yang meradang. Nah, bagaimana penanganannya tergantung daripada kondisinya. Jadi biasanya diminta untuk istirahat dulu,
kemudian diberikan obat penghilang nyeri, dapat dilakukan fisioterapi. Nanti kalau memang tidak membaik, ini harus segera berobat untuk dicari tahu penyebabnya. Maksudnya cuma radang atau bisa juga ada yang robek ya. Jadi tergantung penanganan lanjutnya, tergantung daripada kondisi masing-masing. Sehingga ya pastinya harus berkonsultasi ke dokter untuk masalah ini. Ya, ya. Tadi ya, jangan mengambil kesimpulan, asumsi sendiri Yusana Family. Segera, ya gitu. Apalagi kalau benjolan, Bapak Ibu ya, jangan dibiarin kejedut. Ini misalnya saja nih Yusana Family, kejedut gitu kan. Sering tuh kejedut. Kalau zaman dulu saya ingat banget udah unik juga tuh ya, kalau dipikir-pikir kita dulu waktu di daerah. Kejedut, ya langsung ter. Nah ini unik juga nih. Kalau kejedut itu langsung digini-giniin, terus biar nggak benjol. Nanti kalau nggak bisa jadi tumor. Ini ya tahu sih mitos nih dok ya. Atau apa ini fakta nih dok? Ini sering nih soalnya terjadi. Kalau anak-anak ada kejedut, apakah memang dioles-oles atau bagaimana nih dok? Ada nggak standarnya biar yang harus langsung kita bawa ke dokter? Misalnya gitu dok. Masalah kejedut ya, di sendi atau di kepala nih maksudnya? Karena berbeda nanti kalau kepala nanti curiganya nanti takutnya trauma kepala, kita mesti berhati-hati ya karena takut ada pendarahan di dalamnya misalnya ya. Kalau pengertian ya kita lihat aja kalau memang ada pembengkakan tidak membaik dengan istirahat dia harus ke dokter. Kalau bicara masalah mitos ini yang paling sering nih mitos jangan makan sayur nih kalau asam urat. Wah iya ini setuju banget ini dok, setuju banget. Boleh dibahas sedikit kan? Nah, ya ini perlu diluruskan. Jadi ada mitos yang beredar di kalangan kita bahwa kalau makan sayur itu bisa meningkatkan kadar asam urat. Nah, ini tidak benar. Jadi sayur tidak mengandung asam urat tinggi. Kalau Bapak dan Ibu memiliki kadar asam urat yang tinggi, pola diet yang dianjurkan, makanan yang harus dibatasi bukan sayuran. Sayuran bisa dikonsumsi dengan lebih bebas karena kadar asam uratnya sangat rendah. Tetapi yang harus dibatasi, termasuk kangkung dan bayam ya, karena kangkung dan bayam ini yang sering disalahkan. Jadi kangkung dan bayam ini tidak mengandung asam urat tinggi. Tetapi yang harus dibatasi Bapak Ibu sekalian adalah jeroan, daging merah, minuman alkohol, minuman manis. Nah itu contoh-contoh makanan yang memiliki kadar asam urat yang tinggi. Sekali lagi bukan sayur hijau. Nah itu tuh Yusana Family, langsung denger ini dari pakar yang memang sangat memahami gold arthritis Yusana Family ya. Ini sampai sekarang loh, sampai sekarang saya masih sering sekali mendapatkan pertanyaan ini. Jadi kadang orang salah paham gitu, jeroan dibabat gitu dok ya, tapi yang warna hijau-hijau nggak dimakan. Tuh ya. Jadi jangan dibalik-balik Yusana Family. Jadi karena kan kalau asam urat dari kadar purin yang tinggi ya dok ya, itu ada kalau kita di Gizi Yusana Family itu kita ada bukan grafik ya, tapi kita ada tabel-tabelnya nih, kadar makanan yang mengandung purin tinggi, yang mengandung purin sedang, yang mengandung purin rendah. Nah, sayuran hijau itu purinnya rendah Bapak Ibu, kecuali Bapak Ibu makannya sebakul. Beda ya, tapi kan nggak mungkin makannya langsung sebakul. Makan 3 sendok aja ngerasanya udah makan banyak orang Indonesia tuh sayurnya. Padahal tuh masih kurang. Ya. Oke. Yang lain nih. Wah, ini pertanyaan lainnya cukup unik juga ini. Ada yang penasaran karena tadi Dokter Sandra mengatakan sayuran hijau boleh dikonsumsi gitu. Dok, katanya daging ayam itu kandungan purinnya tinggi gitu. Bener nggak nih dok, daging ayam dok? Baik, jadi tergantung jumlahnya ya. Tapi kalau dibandingkan dengan sayuran, ya pasti daging ayam lebih tinggi. Hanya kalau dibandingkan dengan daging merah, harusnya daging merah yang lebih tinggi. Atau jeroan. Ya, semua tergantung jumlahnya. Jadi maksudnya kalau kita konsumsi ikan juga dalam jumlah yang sangat banyak, ya kadar purinnya akan semakin tinggi. Karena nanti kan ada tabel bahan makanan, dalam 100 mili itu berapa kandungan purinnya kan. Nah, kalau dikonsumsi dalam jumlah yang banyak pasti akan meningkat. Jadi harus konsumsi dalam jumlah yang wajar, tapi makanan yang harus dihindari yang daging merah sama jeroan. Minum alkohol dan minuman yang manis juga mesti dibatasi. Wah, itu informasi yang sangat membantu sekali itu dok itu. Jadi buat Yusana Family yang bahkan punya addiction boba tuh.
itu ternyata mempengaruhi loh Bapak Ibu ya, untuk asam urat yang Bapak Ibu mungkin udah punya. Aduh, mungkin di sana family kadang mikir ya manis-manis itu hubungannya cuma sama diabetes. Wah, makanya tuh. Banyak tuh Bapak Ibu, makanya kenapa dia disebut ya, dia diabetes tuh induk segala macam penyakit ya. Tapi karena memang si gulanya pun bisa kemana-mana masalahnya ya dok ya. Nah ini dok pertanyaan lain ini dok. Dok, berapa kadar vitamin D? Sekarang kan banyak nih dok informasi yang berseliweran. Vitamin D konsumsinya harus berapa? Ayo tinggi-tinggian gitu dok ya. Nah sebenarnya kalau dari Dokter Sandra sendiri ini gitu kan dari bidang keilmuannya, konsumsi vitamin D yang aman untuk dikonsumsi tentunya dalam jangka panjang ini berapa sih dok yang direkomendasikan? Dosis sangat tergantung dari kadar vitamin D. Jadi kalau memungkinkan untuk dicek, dilakukan pengecekan kadar vitamin D di laboratorium. Kalau memang kadarnya memang sangat rendah, dosis tinggi kita bisa berikan dalam jangka waktu beberapa bulan dan kita monitor lagi dosis maintenance-nya. Jadi dosis ini beda-beda antara orang yang satu dengan orang yang lain. Karena beda-beda ini tergantung dari berat badan, misalnya kalau gemuk kebutuhannya tinggi, punya penyakit tertentu juga kebutuhannya tinggi. Jadi tidak bisa digeneralisasi. Oke, baik. Nah itu Wisana Familia makanya namanya personalized nutrition. Jadi nggak bisa juga langsung serta-merta berarti kita, wah pokoknya makin tinggi dosisnya makin bagus, nggak bisa juga seperti itu ya dok ya? Betul. Oke, siap. Kita baca pertanyaan lain ini dok. Wah. Oh, wah. Dok, kalau oats, jenis makanan oats, oatmeal. Apakah termasuk purin yang tinggi juga, biji-bijian, gandum? Kayaknya mestinya tidak ya, tergantung dari jumlahnya. Jadi mengenai bahan makanan yang mesti dihindari, makanan yang justru dianjurkan untuk dikonsumsi, itu sebenarnya dari American College of Rheumatology dia sudah membuat tabelnya. Jadi ada tabelnya bahan makanan apa yang dia anjurkan untuk dikonsumsi. Yang pertama adalah sayuran justru. Vegetable itu masuk ke dalam tabel bahan makanan yang harus dikonsumsi banyak. Kemudian nanti ada bahan makanan yang bisa dikonsumsi moderate, misalnya juga di situ termasuk seafood. Jadi jumlahnya harus terbatas. Nah, ada tabel satu lagi bahan makanan yang sebaiknya dihindari. Itu misalnya jeroan, daging merah, alkohol dalam jumlah yang banyak, demikian. Minuman manis ternyata juga berpengaruh. Oke. Ya, saya juga kalau oats belum dengar sih, Bapak Ibu ya. Gitu. Mungkin kita bisa bahas, kita bisa undang lagi nanti Dokter Sandra khusus membahas. Nah, kalau itu mungkin yang harus segmen ada presentasinya, Dok. Mengenai good arthritis, asam urat, penyakit pasaran tuh, Dok. Betul. Nah, ini pertanyaannya unik juga nih, Dok. Dok, kalau osteoartritis, wah, itu kalau disuntik steroid berbahayakah? Terus penyembuhannya ini susu kambing etawa. Oke. Ada 3 nih pertanyaannya, Dok. Enggak, ya. Yang pertama, kalau disuntik steroid berbahaya enggak kalau kasusnya osteoartritis? Terus penyembuhannya si osteoartritis ini pakai oke, itu jangan-jangan saya sebut brand lah ya. Pokoknya sama susu kambing tertentu gitu ya. Itu bisa enggak? Sama olahraganya jenis apa nih yang disarankan gitu dok. Wah. Baik, yang pertama suntik steroid tidak berbahaya kalau ada indikasi tertentu. Biasanya kita berikan steroid kalau misalnya ada cairan, kita keluarkan cairannya, kemudian kita suntik steroid. Asal jangan keseringan dan hanya pada kondisi-kondisi tertentu dilakukan, saya rasa tidak berbahaya. Itu bisa membantu sementara untuk mengurangi nyeri.
Kemudian penanganan osteoartritis seperti yang saya sudah sampaikan tadi, ada obat-obatan penghilang nyeri atau ada yang digosok, ada suplemen tambahan yang bisa ditambahkan seperti glukosamin, kondroitin sulfat, itu bisa ditambahkan, dan pengobatan non-obat. Non-obat itu maksudnya turunkan berat badannya, ini jauh lebih penting daripada semua suplemen. Kemudian proteksi sendi. Jadi proteksi sendi itu hindari gerakan-gerakan yang lebih memperburuk radang sendinya. Misalnya naik turun tangga atau aerobik yang terlalu impact-nya terlalu kuat ya, itu tidak boleh juga. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga tentang olahraga, Dok. Oh ya, Kalau olahraga. udah keburu kena osteoartritis gitu, masih boleh olahraga apa yang disarankan? Berenang paling baik karena tidak membebani sendi, kalau bisa berenang, atau olahraga di air, berjalan di air itu juga cukup bagus. Ya kalau kondisinya masih cukup baik, jadi belum OA yang sangat berat, saya kira jalan atau bersepeda itu masih oke. Oke, baik. Jadi yang tidak mengarah ke gaya gravitasi ya, Dok, ya? Mengikuti gaya gravitasi. Ada Tidak membebani sendinya ya. sendi. Ya misalnya jangan loncat-loncat, jangan aerobik yang terlalu Iya, Zumba ya. gitu ya misalnya. Wah, itu benar-benar. Jadi bukan yang olahraga high impact Usana Family. Betul, tidak Basket, voli, badminton tuh udah jangan. Tapi harus tetap beraktivitas sih Usana Family gitu. Betul. Jangan diem-dieman juga gitu. Kasihan ototnya nanti jadi melemah malah juga sama juga. Betul, Saya setuju sekali tadi Dokter Sandra menginformasikan mengenai berat badan tadi, Dok, ya. Karena banyak sekali orang kadang ya bisa dikatakan ya mencari jalan pintas, either ketika ada kena masalah persendian, kemudian berobat ke dokter dikasih obat, habis itu nancap gas minum suplemen jor-joran, tapi akar masalahnya salah satunya yang memperberat berat badannya tidak berusaha untuk diturunkan. Bukan saya katakan tidak mau Bapak Ibu ya, tidak betul-betul 100%. Kalau kita bicara berat badan, Usana Family ya tentu jangan nggak bisa juga ngarepin yang instan gitu ya. Soalnya kalau berat badan Bapak Ibu nurunin caranya instan ya naiknya instan juga. Efeknya udah pasti seperti itu. Yang maksud kita adalah yang diharapkan Bapak Ibu menurunkan berat badan dengan pola makan yang betul-betul sehat. Jadi bisa long term bonusnya berat badannya turun. Tapi harus ada effort karena memang betul Bapak Ibu banyak sekali loh orang-orang yang ternyata punya masalah persendian itu karena masalah faktor berat badan. Udah overload sendinya Bapak Ibu ya. Jadi kasihan. Kayak kita aja deh simpelnya aja kalau bawa tas ransel coba deh agak beratan dikit pegel tuh. Itu baru bentar. Bapak Ibu bayangkan ini sendinya kita bertahun-tahun kalau kita kelebihan berat badan tuh. Aduh kasihan ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah. Wah, ini sebenarnya ada yang nanya mengenai ini nih, Dok. Penebalan tulang. Boleh nggak nih dok dijabarkan sedikit? Penebalan tulang itu kenapa bisa terjadi ya dok ya? Ini nggak ada hubungannya sama radang sendi, tapi ada yang penasaran nih dok. Penebalan tulang, maksudnya apa ya penebalan tulang? Ya mungkin kalau dalam pengapuran terjadi misalnya tulangnya kelihatan lebih menebal karena timbul sklerosis ya namanya ya. Kemudian timbul tonjolan-tonjolan pada tulang, itu mungkin yang dimaksud pada pengapuran ya, tapi saya kurang tahu apa yang dimaksud dalam konteks penebalan tulang. Atau misalnya ada benjolan pada tulang, juga tulangnya menebal. Nah, demikian. Oke, ini penebalan tulang belakang nih katanya. Unik juga ini. Mungkin pengapuran maksudnya dok ya, yang biasanya mungkin, sangat mungkin biasanya disangka pengapuran. Oke. Nah, kita lihat lagi nih. Wah, ini ada yang masih worry nih dok, mengenai suntik menyuntik kalau di lutut nih dok. Tapi ini ngomongnya osteoporosis apa osteoartritis? Ini beliau bertanya osteoporosis di lututnya. Disuntik supaya tidak sakit. Nah, kalau disuntik gitu ada efek sampingnya enggak dok?
Ya, mungkin ini salah istilah tadi ya, yang dimaksud mungkin osteoartritis. Jadi Artritis. osteoartritis itu pengapuran, osteoporosis itu keropos. Namanya hampir sama, tapi dua hal yang jauh Berbeda. sangat berbeda. Nah, kalau suntik, kalau memang dengan penanganan standar tidak membaik, dapat diberikan suntikan dan dilihat responnya. Atau yang tadi ada banyak cairan, kita keluarkan cairannya, kita bisa berikan anti radang ke dalam sendinya. Ya bisa dilakukan, risiko tindakan dan sebagainya sangat kecil ya, jadi cukup aman dilakukan. Nah tentunya ini dokter yang melakukan yang harus menjelaskan secara detail risikonya kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, memang. Jadi Bapak Ibu juga jangan langsung, dok saya langsung disuntik saja. Nggak ngerti ngalor gitu langsung disuntik. Ya Bapak Ibu setiap Anda mendapatkan penanganan ataupun perawatan yang Bapak Ibu juga masih penasaran, belum jelas, itu ditanyakan saja Bapak Ibu sama dokternya ya. Gitu. Baik, nah ini dok sama tentunya satu nih dok untuk yang tips-tipsnya nih dok untuk yang paling terutama buat kita masyarakat umum. Apa nih yang bisa kita kalau kita rangkum nih dok ya sesi kita. Apa saja tips untuk dari dokter Sandra agar kita bisa untuk minimalisir nih, untuk minimalisir mencegah terjadinya radang sendi. Itu yang pertama dok. Yang kedua, kalau sudah terjadi radang sendi, apa juga langkah-langkah yang kita harus lakukan agar tidak memperberat situasi ataupun keparahan dari si radang sendi ini sendiri. Ya, tentunya ini mungkin secara umum tentang kesehatan tulang dan sendi ya. Kesehatan tulang dan sendi, pertama faktor nutrisi ini penting dan itu harus dimulai sejak usia muda sampai dengan tua, tidak hanya kalau sudah tua saja. Nutrisi di sini terutama untuk makan bergizi seimbang, jadi cukup protein, cukup mineral, dan kalau memang merasa tidak cukup dari makanan bisa menambahkan dengan suplemen. Kemudian sekali lagi sudah disampaikan berulang-ulang menjaga berat badan yang ideal agar tidak obesitas, ini penting sekali untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi kita karena banyak sekali penyakit kelainan radang sendi ini yang berkaitan dengan faktor obesitas ini. Kemudian ya faktor yang lain yang bisa mempengaruhi ya ada beberapa faktor yang mungkin kita tidak bisa hilangkan ya seperti faktor genetik, faktor usia. Ya, ini kita tidak bisa kendalikan, tapi faktor-faktor yang tadi saya sudah sebutkan itu bisa kita kendalikan. Nah, kalau sudah terjadi radang sendi ini perlu dipahami banyak sekali penyakit radang sendi, artritis atau penyakit rematik tidak hanya asam urat saja. Jadi kalau Bapak dan Ibu memiliki kondisi radang sendi yang sudah berlangsung kronis, mungkin lebih dari 2 atau 3 minggu, jangan melakukan pengobatan sendiri dengan minum obat penghilang sakit jangka panjang tanpa mencari tahu penyebabnya. Karena ada lebih dari 100 jenis penyakit rematik dan beberapa di antaranya cukup berbahaya, bisa menyebabkan cacat sendi atau bahkan bisa menyebabkan kerusakan organ tubuh kalau terlambat ditangani. Jadi intinya adalah tidak boleh menganggap bahwa rematik itu tidak mematikan kok, jadi minum obat sendiri saja tanpa tidak dicari tahu penyebabnya. Jadi rematik pun banyak sebabnya, harus dicari tahu agar penanganannya tepat. Demikian. Jadi kalau nyerinya sudah berlarut-larut nih harus Bapak Ibu cari ya. 100 jenis Bapak Ibu ya. Gimana kita aja kalau mau semua yang berhubungan sama rematik 1 tahun ini aja nggak kelar setiap Selasa ya dok ya. Kalau kita bahas nih satu-satu saking banyaknya jenisnya dok ya kan setahun cuma 52 minggu ya, kita cuma punya ya nggak cukup kalau kita mau bahas satu-satu, makanya langsung di sana family. Nah ini paling yang tadi bagi yang Bapak Ibu sudah ada nih ngilu-ngilu nyeri-nyeri nih gitu ya. Nah itu langsung Bapak Ibu ya jangan ngambil keputusan solusi sendiri, itu penting Pak ya, harus bertanya kepada ahlinya. Nah ini ada satu nih dok ya, nggak enak juga nih kalau saya nggak baca ini ya. Ini tapi banyak. Cuaca
hujan atau dingin. Nah, tulang-tulang itu sering ngilu. Itu beneran bisa jadi penyebabnya nggak sih, Dok, nih? Cuaca nih, hujan. Ya, jadi kalau berdasarkan penelitian ilmiah sih tidak terbukti demikian, kecuali memang cuaca yang sangat ekstrim. Cuaca yang sangat ekstrim tuh misalnya ada beberapa penelitian yang dilakukan di Eropa musim dingin, suhunya minus ya di bawah minus yang sangat dingin, nah itu memang bisa mempengaruhi. Tapi kalau untuk cuaca di daerah tropis biasanya sih tidak mempengaruhi. Tapi ini ya sangat individual sekali sih. Kita harus melihat case per case. Jadi ada orang tertentu yang sangat peka terhadap cuaca dingin. Ya kalau merasa demikian ya kita bisa melakukan sesuatu kan, misalnya menggunakan pakaian yang hangat, menggunakan selimut dan sebagainya. Jadi mengikuti respon tubuh kita saja, tapi tidak bisa digeneralisasi. Ya, karena kalau based on research belum ada ya, Dok ya. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya eksperimen sendiri sama badannya gitu ya, wah memang nggak bisa nih gitu ya, nggak tahu juga karena memang kepekaannya atau memang karena kita tadi udah punya mindset seperti itu, ya pokoknya Bapak Ibu bisa lakukan benar tuh ya. Kalau berkaitan dengan mitos mandi malam. Nah, itu tuh Dok, banyak juga tuh, sampai udah keringetan semua segala macam tetap nggak mandi tuh, karena takut nyeri. Ya, jadi mandi malam tuh tidak menyebabkan rematik, jadi itu hanya mitos saja. Karena nanti efeknya nanti ada orang banyak yang terlambat terdiagnosis penyakit rematiknya karena ngomongnya begini, oh saya kira ini dulu hanya karena saya sering mandi malam, jadi saya abaikan aja. Nanti sakitnya sudah parah baru berobat. Jadi mandi malam tuh sebenarnya tidak menyebabkan radang sendi. Baik, Dok. Ini Hisana Family kayaknya makin malam makin banyak pertanyaannya, nggak enak nih ya. Nah, ini mitos juga nggak Dok? Apa beneran bisa nggak nih rendam air garam untuk osteoartritis? Rendam air garam? Rasanya sih tidak ya. Enggak ya. Ya, bisa kalau obat gosok yang mengandung penghilang nyeri yang digosok itu bisa. Bisa, oke. Jadi Atau bukan kompres hangat atau kompres dingin itu juga bisa, tergantung kondisinya. Oke ya. Jadi kalau rendam air garam ini belum ada nih Bapak Ibu ya. Tapi solusi lain bisa dicoba yaitu ya yang tadi disebutkan Dokter Sandra. Oke, thank you. Terima kasih banyak Dokter Sandra untuk sharing-sharingnya malam hari ini ya. Ini sangat padat, singkat dan bukan singkat ya, padat dan jelas gitu. Kalau singkat mah cepat kita close sesinya ya. Nah, mudah-mudahan Yusana Family dari sesi kita malam hari ini bisa mendapatkan banyak informasi. Tadi tentu yang pertama osteoartritis sama osteoporosis lah beda. Kalau kita bicara radang sendi aja itu jenisnya udah banyak, masih banyak sekali. Buat Yusana Family yang belum, ya mudah-mudahan jangan sampai memiliki gangguan radang sendi bisa mengikuti beberapa langkah tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Sandra. Kalau yang sudah mengalami radang sendi, ya apalagi kalau sudah berlarut-larut, ya jangan ngambil keputusan sendiri, diperiksakan juga ke dokter. Itu Bapak Ibu biar tahu nih kondisi realnya ini gimana nih. Jangan sampai telat penanganannya karena kalau telat juga ya biasanya treatmentnya juga jadinya lebih kompleks Bapak Ibu ya gitu. Dan pastinya kalau treatment lebih kompleks ya menghabiskan dana yang lebih kompleks juga itu sudah pasti ya. Terima kasih banyak Dokter Sandra, mudah-mudahan selalu stay healthy ya Dok ya, tetap semangat juga sharing-sharing. Terima kasih Usana Family.